mulai dari pelanggaran sempadan pantai, pencemaran lingkungan, itu bukti kegagalan pemerintah sebenarnya menjaga lingkungan kita. Sehingga hari ini pemerintah harus mendengar suara rakyat, tidak boleh lagi bilang rakyat itu tidak tahu. Karena ketika itu diulang maka kegagalan akan terjadi terhadap kasus waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di my YouTube channel U2UK Ulif. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. 1, 2, 3, subscribe now and tekan tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi di video-video berikutnya. Selamat menikmati, like and share ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Narasi Perempuan. Pada kesempatan kali ini saya sengaja mengundang sahabat saya, sebenarnya sahabat pergerakan sih. Saya yakin sahabat-sahabat sudah nggak asing lagi sebenarnya sama orang yang ada di depan saya pada kesempatan kali ini. Bisa dikatakan dia sebenarnya ya sebagai ini sih, demonstran ulung ya di kota Keris. Karena semenjak saya kenal sahabat yang satu ini ya memang saya tahunya dia itu getol sekali ketika bicara di persoalan harokahnya seperti itu. Nerjang pintu birokrat itu ya memang menjadi kerjaannya gitu ya. Yang jelas ya tidak lepas dari kajian terlebih dahulu lah. Kita nggak menjadi generasi yang suka ekstrim juga sebenarnya. Kalau misalkan para birokrasi itu bisa diajak untuk ya duduk bareng, merembukkan bagaimana baiknya kota Keris ke depannya. Itu saya rasa juga menjadi suatu hal yang kita lakoni terlebih dahulu sebelum kita turun gunung ya. Oke. Jadi saya nanya kabarnya dulu, bagaimana sahabat? Ya. Stres sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita juga pengen tahu tuh FKMS ini seperti apa sih sebenarnya, terus bergeraknya itu di bidang apa aja gitu. Ya. Sebenarnya FKMS itu sudah lama, sudah sejak senior saya dulu. Cuman pada tahun berapa ya, 2018 kalau nggak salah, saya coba aktifkan kembali bersama teman-teman. Kemudian selain juga sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi pada pemerintah, FKMS itu juga sebagai wadah kaderisasi ya, dimana kalau kemudian kita berbicara tentang organisasi saya dengan Mulif kebetulan sama. Iya. Nah, organisasi kita adalah organisasi besar sehingga kawalan-kawalan itu sifatnya strategis. Sehingga untuk kawalan-kawalan taktis seringkali kita kesusahan karena koordinasinya lama, Pak. Lama. Sehingga muncullah wadah taktis itu untuk mengawal isu-isu taktis sebenarnya pada awalnya. Nah, dibentuklah FKMS bersama dengan beberapa teman-teman dan kita kawal kawalan-kawalan taktis seperti kasus-kasus lokal lah. Seperti misalkan isu tentang korupsi, nepotisme, pungli, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah berkat dari kegigihan teman-teman, berkat dari kepercayaan masyarakat kepada kita, ada banyak hal yang kita tuntaskan dalam pengawalan. Jadi ya bisa dibilang sedikit berhasil lah. Nah, itu kemudian yang membuat kita tertarik untuk mengawal hal yang strategis. Jadi sesuatu yang kawalannya tidak jangka pendek. Artinya kalau ngawal korupsi masih bisa. Pengalaman kita ngawal kasus korupsi itu nggak terlalu lama. Nah, kita masuk ke kawalan yang lebih panjang untuk dikawal. Dan itu membutuhkan konsistensi dan alhamdulillah ternyata memang cukup panjang. Kita coba untuk ngawal persoalan lingkungan. Pada saat itu kita ngawal soal tambak udang. Tambak udang Ya. Berarti wilayah Pantura ya? Semua se-Kabupaten Sumeneb. Ternyata memang isu-isu lingkungan itu kawalannya sangat panjang sekali.
Kenapa? Yang pertama, isu lingkungan itu dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi, misalkan berbicara tambak udang, ketika kita berbicara pencemaran lingkungan dari limbah itu yang tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Butuh 1-2 tahun, bahkan lebih lama. Nah, beda kalau kasus korupsi. Kalau kasus korupsi, si A korupsi. Nah, persepsi masyarakat pasti, wah ini jelek sudah. Oke. Tapi kalau lingkungan, ini bisa merusak lingkungan. Mana nggak rusak kata masyarakat. Tapi untuk the next-nya Nah, ya. tapi untuk the next-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, isu soal lingkungan itu seringkali berkaitan dengan perusahaan. Oke, Perusahaan, ada korporasi lah. kepentingan di Nah, situ ya. Artinya melawan korporasi 10 kali lebih sulit daripada melawan birokrasi. Nah, ini pengalaman saya, ini nggak ada di buku mungkin, tapi Iya, pengalaman iya, saya iya. begitu. Korporasi bisa bersikap lebih kejam, 10 kali lipat bahkan, dan bisa menghalalkan segala cara. Nah, terbukti dalam proses kawalan FKMS terkait dengan tambak udang itu lama sekali, jelimet sekali, dan bahkan mohon maaf, seolah-olah pemerintah itu agak takut juga sama pengusaha gitu ya. Ya, Oh, entah apa jangan-jangan. faktornya, saya juga nggak Iya. tahu, dan ya saya nggak mau duga-duga juga. Jangan-jangan mereka sudah dalam genggamannya para investorasi itu. Nah itu yang saya juga kurang paham sebenarnya. Cuman saya melihat itu, Iya. Oke. karena kalau mau berbicara tambak udang misalkan, selama bertahun-tahun kita kawal, kita kaji, kita investigasi, ada banyak fakta-fakta hasil investigasi kita yang kita sudah berikan kepada pemerintah. Wah, ini ada pelanggaran di titik ini. Tapi seringkali pemerintah lambat menanggapinya, dan kadang bahkan tidak ada tanggapan yang begitu serius. Contoh misalkan, salah satu tambak udang di Kecamatan Bluta itu beroperasi ilegal tanpa izin itu, dan bahkan melakukan reklamasi. Pelanggarannya banyak sekali. Tapi pemerintah butuh waktu untuk nutup itu dari tahun 2015 sampai 4 tahunan kayaknya. Jadi lama sekali. Nah, akhirnya kan kita berpikir ini pemerintah nggak bisa kerja atau takut pada pengusaha kan? Akhirnya pikiran kita liar gitu. Iya. Jadi begitu. Jadi kalau bicara soal tambak udang, dengan berbagai dinamikanya Betul. sampai ceritakan tadi itu emang benar, itu tidak bisa kita kerjakan sehari selesai. Betul. Bahkan bicara hari ini mau kita memberikan bentuk penyadaran seperti apapun sama masyarakat itu ya jelas akan susah. Betul. Karena emang mereka itu kan cenderung melihat fakta yang dilihat hari ini. Untuk selanjutnya sehari, minggu, bulan, bahkan setahun itu tidak akan mungkin ada di pikirannya mereka. Terpenting kadang yang ada di otaknya itu ya saya dapat juga dapat uang dari penjualan tanah mungkin ya, dan lain sebagainya. selesai. Jadinya bahkan pernah sih sepertinya waktu itu ada juga sahabat-sahabat yang kalau bicara soal tanah ya, ini kan ada hubungan juga sama agraria. Nah di FNKSDA waktu itu kan sahabat-sahabat sering turun ke masyarakat langsung memberikan bentuk penyadaran bahwasanya ya seperti apa yang disampaikan sama Kedar Diri itu kan dalam tulisannya memang menjaga tanah itu ajaga tanah ajaga nak foto. Betul. Ini soal generasi. Betul. Itu ketika sudah kita sampaikan sama masyarakat itu, dia akan nanya balik sama kita. Jadi akan ada interogasi juga sama kita bahwasanya ya, nah kan tanah saya itu memang sudah tidak saya lakoni gitu. Memang sudah nggak ada generasinya yang mau menjadi petani juga. Betul. Itu sudah menjadi tanah yang bisa dikatakan tandus lah ya. Tidak produktif lah ya. Betul, tidak produktif. Nah, ketika ada orang yang mau membeli tanah saya dalam jumlah yang besarannya luar biasa, harga mahal ya. Ya, bagaimana saya tidak mau ngasih gitu. Ya kalau misalkan tidak mau saya jual sama orang itu, ayo sampean yang beli tanah saya. Nah, ketika seperti itu akhirnya sahabat-sahabat yang turun lapangan itu
ya dia mati kutu gitu. Kebingungan Ada juga. sama juga lah, saya juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga masih Betul. harus cari sekarang juga, ngapain harus beli tanahnya sampean gitu. Jadinya emang benar itu butuh perjuangan yang Betul. ekstra sih sebenarnya. Nah, Bahkan hari ini kalau bicara soal ya kebijakan di yang ini ya, menyoal apa namanya, lingkungan sekarang yang sedang ini pada gencar-gencarnya dibicarakan itu Ya. kan ini menyoal RT RW itu ya, sepertinya yang para birokrasi itu ada rencana perubahan gitu, review review RT RW. Perda RW RT RW. FKMS sepertinya sudah pernah ini juga kan ya, apa namanya, hearing atau audiensi ya? Sebelum viral kita sudah bergerak. Oke. Karena Apa aja sih? kalau misalkan ada yang bertanya apakah FKMS merubah kawalan dari tambak udang menjadi fosfat, saya jawab tidak. Saya tidak merubah kawalan, tapi saya menambah kawalan. Jadi tambak udang tetap kita kawal, dan persoalan isu fosfat ini menjadi tambahan kawalan, ya. Artinya ya semakin berat, semakin banyak lah akhirnya yang perlu kita kawal. Oke. Karena persoalan tambak udang aja masih menyisakan banyak PR. Meskipun kita terus berupaya dan kita sampaikan, bahkan seringkali terkadang kita juga mendapat cibiran justru dari masyarakat. Sampean orang mana dan nggak tahu tentang kultur di sini kok, apa istilahnya ya, sok-sokan gitu, sok-sokan mau kawal, sok-sokan peduli dan lain sebagainya. Terakhir itu yang masyarakat mulai sadar, kalau masyarakat Kabupaten Sumut secara umum ya mulai sadar itu ketika viral pencemaran pantai wisata Lombok. Itu mulai sadar masyarakat bahwa memang ketika limbahnya tidak dikelola dengan baik, maka pencemarannya akan merusak pantai, merusak lahan di sekitarnya. Dan itu kalau nggak salah bertepatan sama ini ya, hari ulang tahun Kabupaten Sumeneb. Ya betul, hari jadi. Itu sepertinya FKMS ini memviralkan beberapa apa namanya, kayak semacam pamflet-pamflet Ya, yang sangat luar biasa. betul. Ya. Jadi berkaitan dengan soal isu fosfat, maka ada kemiripan dengan tambak udang. Kemiripannya adalah pada wilayah RT RW. Jadi begini, ketika kita berbicara tentang pemanfaatan sumber daya alam, nah kita bisa mengkaji RT RW-nya dulu. Ini akan dimanfaatkan secara bijak atau tidak? Itu kita bisa lihat di RT RW. Ya. Nah, contoh persoalan tambak udang. Ketika kita lihat RT RW-nya, kita memang sudah melihat bahwa ini tidak akan bijak pemanfaatannya. Kenapa? Karena di dalam RT RW Perda RT RW 2013 itu Sampai 2033 kan itu? ya, sampai 2033. Persoalan budidaya itu ada zonasinya, ada wilayahnya. Misalkan budidaya ikan misalkan. Budidaya ikan kecamatan A, kecamatan B, dan lain sebagainya. Nah, kecuali tambak udang. Jadi budidaya tambak udang di RT RW nggak ada zonasinya, nggak ada kecamatannya. Artinya investor yang datang dari luar diberikan bebas oleh pemerintah, bebas milih mana aja. Jadi RT RW-nya memang sudah nggak sehat. Jadi nggak ada kejelasan zonasi ya. Betul. Makanya kemudian menjadi rancu. Ada di wilayah, misalkan di wilayah Gapura, tambak udang dempet dengan sawah, dempet dengan tambak garam. Nah ini sebenarnya zonasi wilayahnya untuk apa pemanfaatannya? Kenapa dempet begitu? Karena apa? Karena tambak udang ketika dempet dengan sawah ini resiko terhadap sawahnya. Nah, seperti misalkan di Batang-Batang, di daerah pariwisata Pantai Lombang itu, salah satu wisata unggulan Kabupaten Sumeneb dengan ikon cemara udangnya. Cemara udang sekarang sudah banyak dibabat, Pak. Ya, jadi di sekitar Pantai Wisata Lombang itu dikepung oleh tambak udang. Karena ini zonasinya nggak jelas. Jadi RT RW ini memang udah nggak sehat, akhirnya implementasinya menjadi tidak sehat. Ditambah lagi pelanggaran-pelanggaran yang lain, misalkan ipalnya nggak bener, jadi akhirnya limbahnya mencemari. Sempadan pantainya melanggar, tidak nyampe 100 meter, akhirnya terlalu dempet ke laut dan ini berpotensi merusak lingkungan kita. Nah, kaitannya kalau kita berbicara tentang fosfat sama juga di RT RW-nya juga sudah nggak benar.
Jadi di dalam fosfat perda yang lama ya, perda yang kita pakai hari ini, perda RT RW yang kita pakai hari ini sebelum dirubah, kan belum dirubah kan, masih proses. Ada 8 titik, 8 kecamatan, 8 kecamatan. Jadi di pasal 40 itu tentang kawasan pertambangan fosfat itu ada 8 kecamatan. Salah satunya Kecamatan Batu Putih. Yang itu kalau nggak salah masuk ini ya, maksudnya zona yang dilindungi itu Ya. maksudnya. Sedangkan di pasal 33 itu di kawasan lindung, kawasan Bukit Kars Batu Putih itu masuk kawasan lindung, kawasan konservasi, lindung nggak boleh. dan mutlak tidak boleh dieksploitasi. Dieksploitasi. Tapi kenapa kok Batu Putih itu muncul di kawasan pertambangan batu fosfat? Ini kan udah nggak beres RT RW kita, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam RT RW yang lama itu, yang kita pakai sekarang, ada 8 kecamatan. 8 kecamatan ini belum ada satupun perusahaan yang melakukan pertambangan. Belum ada. Kalaupun ada pertambangan, itu adalah pertambangan tradisional skala sangat kecil sekali yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi 8 kecamatan yang disediakan di RT RW 2013 itu belum ada satupun perusahaan yang melakukan pertambangan. Nah, anehnya pada tahun 2020 sampai tahun ini 2021, pemerintah melakukan inisiasi review terhadap RT RW kita. Oke, saya nggak mau menyoal soal inisiasi reviewnya karena itu memang rutin, nggak apa. Yang saya soal adalah kenapa di dalam review itu harus ada yang namanya penambahan lokasi tambang batu fosfat. Yang 8 kecamatan aja belum ada yang nambang kok. Kenapa harus ditambah? Itu yang pertama. Nah, selanjutnya viral peta tentang titik penambangan fosfat. Dan Bu Liv tahu bahwa ketika kita kaji, ketika kita lihat peta yang viral itu, peta titik-titiknya melebihi titik yang diatur dalam RT RW yang lama, dan mirip dengan penambahan yang nantinya akan ditambah di RT RW yang baru. Artinya pihak perusahaan tahu lebih dulu bahwa seolah-olah pihak perusahaan tahu lebih dulu bahwa RT RW kita fosfatnya akan ditambah titiknya. Ini kan aneh. Oh, jangan-jangan memang itu informasinya dari para korporasi itu. Ya, itu yang lalu mereka akan adakan ya bahasanya ala seolah-olah mereview gitu. Padahal memang sebelumnya sudah terselesaikan. Ya semoga aja nggak begitu. Ya, semoga tidak begitu. Semoga aja nggak begitu. Ya, cuma keanehan-keanehan itu kan membuat kita ya bukan curiga sih, tapi ya nalar kita kan kemudian jalan. Jadi nakal. Nalar kita jadi nakal di nakal lainnya. Walaupun ya bicara hari ini seiring maraknya COVID memang kita harus standby di negatif ya. Ya kan? Kita kan harus standby di negatif. Yang akhirnya ya maafkan kita sebagai warga pergerakan kalau misalkan akan cenderung berpikir negatif pula gitu. Terhadap negatif sesuatu ya. Kritis lah mungkin. Dari saking ini mungkin ya kelamaan kita itu berada di COVID yang terus merajalela mungkin akhirnya negatif sampai ke cara berpikirnya enggak just kidding aja. Oke, kalau saya sih yang penting kritisnya kita solutif aja, ini nggak ngawur kita. Karena apa? Kita harus belajar dari, kalau berbicara fosfat kita harus belajar dari kegagalan kita soal tambak udang. Mohon maaf saya harus katakan bahwa semrautnya tambak udang mulai dari pelanggaran sempadan pantai, pencemaran lingkungan, itu bukti kegagalan pemerintah Kabupaten Sumeneb menjaga lingkungan kita. Sehingga hari ini pemerintah harus mendengar suara rakyat, nggak boleh lagi bilang rakyat itu tidak tahu. Karena ketika itu diulang maka kegagalan akan terjadi terhadap kasus fosfat ini. Sehingga hari ini menurut saya pemerintah harus mendengar suara rakyat. Nah, suara rakyat apa? Katanya masyarakat hanya satu kata, tolak tambang fosfat. Dan luar biasa sih kalau bicara soal penolakannya, sepertinya memang kemarin juga ada ini kan diseminarkan kayaknya di peragaan kan MWCNU itulah Perdam MWCNU peragaan, sepertinya juga undang ini sih satunya kayaknya dari birokrasi itu di DPR kan Mas legislatif. Dari yang Sultan Hayat kan ya, sama Tender Diri kayaknya yang jadi inilah pematerinya gitu. Ya. Itu luar biasa sih saya rasa itunya dari
masyarakat sendiri itu sudah ada kesadaran untuk melakukan gerakan penolakan terhadap tambang fosfat yang sepertinya hari ini ya kita tahu bersama para korporasi itu tidak hanya mau mengepung wilayah pesisir, tapi di pegunungan pun juga sepertinya mulai menjadi incarannya. Betul. Nah ini kan yang harus kita antisipasi jaga bersama agar ya itu nggak terjadi seperti itu kan. Dan saya yakin dengan adanya beberapa gerakan bahkan informasi-informasi yang disampaikan melalui media hasil kemarin sahabat FKMS hearing langsung ya, audiensi sama Bapeda sama Bapak Yaya ya waktu itu saya rasa menjadi konsumsi yang membuat ini sih sebenarnya mesti refresh untuk kita konsumsi bersama. Bahwasanya memang hari ini mumpung masih dalam konteks review katanya, yang itu masih mau dibawa ke tingkat Jatim seperti itu kan. Karena memang hari ini kalau bicara soal tambang itu kan menjadi ini ketuk palunya itu kan sudah di pusat. Izinnya pusat. Sudah tidak lagi di kota bahkan di provinsi, tapi sudah semenjak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law sudah disahkan, maka persoalan penambangan itu sudah ditarik pusat langsung sama pusat. Ini sih sebenarnya kita sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan sama sahabat FKMS dan bicara soal kawan-kawannya sangat luar biasa sebenarnya sahabat Tris. Jadi kita sangat berterima kasih dengan adanya kawan yang sudah dilakukan sama sahabat-sahabat FKMS. Kita tidak lagi kayak cenderung selalu nganggu oke, hari ini kita baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Jadi dengan adanya informasi yang selalu disampaikan via media itu, kita menjadi melek informasi, melek media, bahkan tahu bahwa kondisi hari ini Sumeneb dalam kepungan para investor itu kita juga banyak mendapatkan informasinya dari sahabat-sahabat ini, dari kawan-kawan yang sama sahabat FKMS gitu. Oke, mungkin ini sih ada beberapa harapan yang ingin disampaikan karena emang ini juga viewernya sahabat narasi perempuan juga luar biasa sebenarnya, baik itu ada juga yang menjadi viewernya itu dari ini juga dari legislatif juga ada sebenarnya, biar siapa tahu bisa ngetuk pintunya. Bisa nyampe ya ke mereka ya. Kalau harapan sih ada dua mungkin ya. Pertama, harapan untuk masyarakat bahwa masyarakat harus mulai paham. Bukan berarti kita anti investasi, kita anti pembangunan, tidak. Cuman pembangunan yang bagaimana yang perlu dilakukan. Tentunya pembangunan yang berdampak secara ekonomi terhadap masyarakat dan juga tidak membahayakan bagi lingkungan, karena kalau berbahaya bagi lingkungan itu akan mengancam generasi kita selanjutnya. Jadi masyarakat harus paham bahwa ada banyak sekali dampak negatif ketika tambang fosfat ini dilakukan di Kabupaten Sumeneb. Banyak sekali, terutama untuk pertanian, dan akan menjadi rawan bencana, terutama bencana banjir. Karena fosfat itu ada di kawasan Batu Kars yang sebagai penampung air di bawah tanah. Nah, meskipun sebenarnya kita juga sudah mengkonsolidasi masyarakat, tidak hanya di teman-teman aktivis, tidak hanya di teman-teman tokoh, tapi juga di masyarakat, benar-benar yang masyarakat agak rumput, kita sudah mengkonsolidasi itu. Dan kita gerak cepat mumpung RT RW belum dirubah. Karena kalau sudah RT RW dirubah, harapan kita sudah tidak ada lagi karena izinnya sudah diurus di Jakarta, Pak, bukan di sini. Pertahanan kita hanya RT RW. Itu untuk masyarakat. Dan untuk pemerintah Kabupaten Sumeneb, saya sangat berharap untuk bagaimana pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pada saat tambak udang. Jadi hari ini pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Karena apa? Karena ketika pemerintah tetap memaksakan akan melakukan
akan tetap memberikan izin lah, akan tetap memberikan karpet merah untuk perusahaan yang akan melakukan pertambangan fosfat di Kabupaten Sumeneb. Saya memastikan bahwa pemerintah sedang menghidupkan atau mengaktifkan bom waktu yang akan meledak. Karena apa? Suara masyarakat sudah bulat. Beberapa minggu terakhir saya cek, saya survei di grassroots bahwa masyarakat sudah mulai menyadari dan mulai kompak, meskipun tidak 100%, tapi yang jelas ini akan menjadi gerakan besar. Dan saya memastikan itu karena saya terjun ke bawah dan saya cek. Terima kasih. Tolak tambang fosfat. Gitu Satu ya? kata, tolak tambang fosfat. Oke. Untuk generasi nih sekarang, Ya, sebagai generasi kaum gerakan, biar mereka itu tidak naik turun tuh semangatnya sebagai demonstran, biar loyalitasnya juga semakin meningkat. ya. Pesan-pesannya, motivasi. Pesannya untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup ya penting, Ya. tapi warna temanya tetap gerakan. Artinya begini, ketika kita hari ini sudah hidup dengan medsos, misalkan dengan Facebook, dengan story WA, dengan Instagram, ya itu tetap kita pakai, tapi ya story-nya tentang apa, postingan Facebooknya tentang apa, kan begitu. Jadi jangan terus-terusan yang diposting, yang di story Jadi baper itu ya. enggak, maksudnya yang di story itu biasanya teman-teman apa namanya, TikTok itu yang cewek-cewek itu kan itu aja ya story. Jadi kenapa enggak story-nya tentang apa ya, tentang bagaimana kondisi Sumeneb hari ini, lebih bagaimana intelek lah ya. kondisi Indonesia hari ini begitu. Jadi itu dimaksimalkan aja. Tetap diikuti, cuman temanya, warnanya tetap gerakan. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sahabat Tres. Mohon maaf ini banyak menyita waktunya sepertinya. Enggak apa-apa, santai-santai. Karena memang Iya. banyak free-nya pengangguran. Sama sih sebenarnya, sesama pengangguran namanya ada banyak waktu untuk Ya, bicara betul. persoalan nyawal kota Keris menuju lebih baik gitu kan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ya, untuk sama-sama. sahabat Sutrisno yang hari ini menjadi garda terdepan lah, di garda terdepan FKFS yang terus-terusan ngawal bagaimana kota Keris itu yang berada dalam kepungan para korporasi yang sangat luar biasa, pesisir sudah berhasil dijamah sama mereka, setidaknya di daerah pegunungan wilayah Kars, Batu Putih dan lain sebagainya yang sudah menjadi incaran beberapa korporasi yang lebih kita kenal dengan investor, itu bisa kita selamatkan dengan kata tolak tambang fosfat. Terima kasih para sahabat viewers, juga sahabat Sutris untuk kesempatannya pada kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Ya, amin. Untuk kedepannya jaga kesehatan, tetap kita tunggu kawan-kawalan yang itu jelas demi Sumeneb lebih baik seperti itu. Insya Allah. Sekian, salam pergerakan. Ya, salam pergerakan juga. Untuk para viewers narasi perempuan khususnya aktivis, sekian dari kami. Allahumma fiqh lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jam